Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitasnya. Ya, waalaikumsalam Pak Nuril, enggak apa-apa. Kami ini Pak kebetulan dari CDP. Ya. Sebelumnya kebetulan di modul yang ini kita belajar tentang coaching untuk pengambilan keputusan. Pada koneksi antar materi yang sekarang kami diminta untuk mewawancara kepala sekolah kami, satu atau dua kepala sekolah, nanti kita cari lagi. Itu kaitannya dengan bagaimana Bapak selama memimpin, kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut. Pertanyaan pertama jadi gini. Yang pertama ini Pak, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK dan bujukan moral. Artinya gini, apakah Bapak melakukan itu selama memimpin sekolah ini Pak? Iya, memang gini Pak, setiap masalah itu memiliki dimensi moral atau dimensi etika. Oleh karena itu, setiap ada permasalahan harus diidentifikasi Pak. Jadi setelah identifikasi diklasifikasikan apakah itu termasuk pada masalah etika atau masalah moral. Memang harus ada identifikasi Pak, supaya nanti di dalam penyelesaian masalahnya bisa jelas dan tepat Pak. Gitu. Ya gitu. Baik, alhamdulillah berarti Bapak melakukan identifikasi tersebut di awal Pak ya, untuk mengidentifikasi apakah itu bujukan moral ataupun etika. Jadi yang kedua gini Pak, jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama kasus-kasus yang sekiranya dua-duanya baik, itu apakah Bapak bagaimana caranya untuk mengambil yang mengandung kebijakan di dalamnya? Kalau saya lebih berorientasi pada untuk kepentingan orang banyak atau demi kemaslahatan orang banyak. Jadi di dalam membuat keputusan itu saya harus memikirkan dampak bagi orang banyak. Jadi bukan hanya kelompok-kelompok yang berpihak, kelompok-kelompok yang bermasalah atau pihak-pihak yang bermasalah itu saja, tapi dalam kerangka untuk kemaslahatan orang banyak. Gitu Pak. Alhamdulillah, berarti parameternya adalah kemaslahatan orang banyak. Nah, kalau boleh ditarik lagi Pak, detailnya langkah-langkah awalnya sebelum akhirnya keputusan itu diambil Bapak. Ya, baik. Setiap ada permasalahan, saya pasti melakukan identifikasi terlebih dahulu. Setelah identifikasi, saya baru yang kedua, langkah kedua adalah memanggil staf-staf saya, karena saya punya wakasek urusan-urusan itu untuk dimintai pendapat. Gitu. Diminta pendapat. Kalau masih kurang, yang ketiga saya bisa meminta pendapat kepada komite dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan yang ada. Nah, yang keempat, baru saya memutuskan solusi apa yang tepat bagi masalah yang sedang terjadi. Gitu Pak. Alhamdulillah, dari sekian banyak itu yang mana yang paling efektif menurut pendapat Bapak dalam proses pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak? Ya ini minta pendapat kepada orang di sekitar saya, orang di sekeliling saya, teman-teman, guru, juga kepada staf TU. Itu yang paling memberikan sumbangsih atau kontribusi yang sangat besar di dalam penyelesaian masalah. Baik. Nah, sekarang kita sudah
selesai tentang tahap-tahap. Pasti Pak dalam proses pengambilan keputusan itu Bapak memiliki tantangan, memiliki kendala. Mungkin bisa diceritakan. Iya. Kendala itu misalnya begini, pihak-pihak yang bermasalah atau orang-orang yang bermasalah itu tidak memberikan data yang cukup, atau data yang tidak valid, atau dia berbohong gitu. Sehingga apa yang saya terima, data yang saya terima itu tidak valid, Pak. Itu. Sehingga pada proses penyelesaian masalahnya, pengambilan keputusannya juga tidak tepat jadinya. Itu yang menyebabkan kadang menjadi masalah, Pak. Alhamdulillah, berarti ya itu tantangannya Bapak ya. Memang dalam prosesnya memang pasti ada tantangan atau kendala. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya, Bapak, apakah dalam sebuah pengambilan keputusan Bapak memiliki jadwal khusus? Apakah masalah itu harus segera selesai ataukah bagaimana kaitannya dengan penanganannya? Ya, tidak mungkin, Pak, sebuah masalah harus diselesaikan pada saat itu juga. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus saya ambil sebelum mencapai sebuah keputusan. Itu pasti itu, sehingga memang butuh waktu untuk menyelesaikan itu. Meskipun masalah itu harus selesai juga pada saat itu, tapi tidak bisa. Tetap saya harus melakukan tahapan-tahapan. Butuh waktu juga sampai pada sebuah keputusan. Gitu, Pak. Oh ya, alhamdulillah sudah saya tangkap Bapak dengan baik. Tadi juga Bapak menyinggung adanya konsultasi kepada orang-orang di dalamnya, faktor-faktor. Mungkin ada faktor-faktor lain Bapak selama ini yang membuat Bapak bisa efektif dalam mengambil sebuah keputusan. Oh ya. Mungkin ada faktor lain. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi mohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cara yang melakukan sholat, Pak, dan bersabar, Pak, itu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Iya, sama apa itu? Al-Baqarah 253. Iya, betul. Kita memang minta tolong dengan sabar. Itu kan menjadi dasar kita di dalam menyelesaikan sebuah masalah, Pak. Jadi kalau ada masalah, ya Allah memberikan petunjuk melalui sabar dan sholat, Pak. Udah itu saja, Pak. Kuncinya seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita orang Muslim punya semacam pegangan, Bapak. Iya. Nah, yang terakhir Bapak dalam proses itu, entah itu mulai dari pengambilan keputusan, dilema etika maupun tantangan, pasti ada yang namanya hikmah, Bapak ya. Istilah hikmah yang mungkin Bapak bisa ambil dan bisa Bapak kasihkan ke saya, Bapak. Iya. Bahwa di dalam menyelesaikan masalah itu tidak boleh gerusak-gerusuk, Pak. Pengen cepat-cepat selesai, tidak boleh, Pak. Kita harus sabar itu. Terus yang kedua, kita harus meminta pendapat orang lain di sekitar kita, Pak. Syukur kalau ada orang yang memang berkompetensi terhadap permasalahan itu. Kemudian yang ketiga, Pak, bahwa dalam menghadapi masalah itu harus sabar. Artinya begini, tidak boleh tegas itu tidak identik dengan keras. Begitu sebaliknya, lembut itu bukan berarti tidak identik dengan tidak tegas. Ketegasan itu adalah ketika kita melalui tahap-tahap yang sudah ada, kemudian kita mengambil sebuah solusi, sebuah keputusan, dan keputusan itu mau tidak mau harus dilaksanakan, harus dijaga dengan baik. Nah, itu namanya tegas, Pak. Jadi tidak harus kemudian berak-berak gitu, keras dan sebagainya. Tidak harus, Pak. Jadi tegas itu adalah konsistensi kita di dalam menjalani tahapan-tahapan sampai pada sebuah keputusan, sampai pada melaksanakan keputusan.
Nah, itu kalau itu sudah konsisten dengan itu Pak, itu namanya tegas Pak. Nah, kalau kemudian pimpinan itu kemudian mencabut keputusannya, itu yang namanya tidak tegas. Artinya memang ya alhamdulillah Bapak, terima kasih di balik itu. Jadi pada dasarnya memang sebagai pimpinan kita kebijaksanaan itu utama Bapak ya. Iya, bijaksana. Maksudnya tidak keras, tetapi prosesnya berjalan sampai akhirnya keputusan itu diambil, bahkan memantau proses perjalannya keputusan itu berjalan. Dan itu wujud dari kata tegas, bukan keras. Bukan keras. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila mengganggu sama-sama acara Bapak. Kami dari CGP mohon doanya selalu dan mohon dukungannya selalu. Siap. Berharap cuman ini di sela-sela pengabdian kami ini kami ingin bermanfaat sebagai manusia, Pak, karena khairun nas anfa'uhum linnas seperti itu. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.